Ya. Iya Pak. Cukup nih. Ini. 1, 2, 3. Wah, kayak Pak. Ingat jepret. Perasaan saya jadinya. Udah lurus gini. Ya. Tadi bapak. Tempel ya. Wah, ini yang Hari ini tanggal 28 Oktober 2020. Media Diva Indonesia dengan visi untuk menjadi mitra bagi penyandang difabel di Indonesia mewujudkan sebuah karya nyata, yaitu Rumah Diva Indonesia. Awalnya pada Januari 2020 seperti biasa muncullah berbagai deklarasi. Saat itu saya punya goals untuk membuat sebuah rumah singgah untuk difabel. Bayangan saya adalah sebuah rumah di tengah kota yang penuh fasilitas untuk jadi tempat persinggahan, tempat pertemuan, tempat kreativitas penyandang difabel. Namun kemudian pandemi corona pun datang. Awalnya saya bingung, mungkin ini goals hanya tinggal kenangan saja. Akan sulit diwujudkan, kenapa? Karena konsep rumah singgah adalah datang dan pergi. Dengan kondisi pandemi, tentu hal itu menantang untuk dilakukan. Perlu sebuah protokol yang konsisten dan ketat. Kemudian saya anggap bos ini nanti dulu lah. Namun kemudian saya ketemu dengan teman-teman. Saat yang bersamaan, Media Diva juga punya klien atau mitra, seorang difabel yang biasanya itu untuk mempertahankan kebutuhan ekonominya, biasanya keterampilan untuk tunanetra adalah pijat. Namun tentu di kondisi pandemi ini orang tidak mau mendekat atau didekati. Bahkan sebuah aplikasi pijat yang terkenal pun akhirnya tutup. Dan apa yang dilakukan? Tentu bagaimana cara mempertahankan kebutuhan ekonomi. Banyak di antara mereka yang akhirnya turun ke jalan, macam-macam. Nah, salah satunya keliling jualan kerupuk. Benar, secara semangat itu bagus sekali. Namun buat saya itu tetap saja tidak manusiawi. Seorang tunanetra keliling-keliling membawa beban jualan kerupuk dengan segala macam resiko. Sampai akhirnya saya datang ke sebuah desa Pamijahan di Kabupaten Bogor, arah ke Gunung Salak, ditemani teman saya dan teman saya punya temannya lagi. Akhirnya kita ketemu sebuah rumah yang bisa disewa. Rumahnya sederhana sekali, sangat sederhana. Setelah itu ya yang paling mudah ya kita coba untuk kembali memasarkan keterampilannya, yaitu pijat. Nah, bagusnya adalah kalau di desa ini kayaknya isu corona nggak gitu, nah orang nyantai aja. Akhirnya sudah kita buat kita declare lah sebuah panti pijat, karena itu memang hal yang nyata, ada keterampilan. Tapi kita juga
melangkah lagi. Apalagi ya selain itu, di belakang rumah ada halaman luas. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, yang paling memungkinkan itu membuat peternakan burung puyuh. Kenapa burung puyuh? Karena kalau burung merpati susah ngejarnya, terbangnya tinggi. Kalau burung elang serem, cara dipatok. Nah, yang paling masuk akal adalah burung puyuh. Di dalam sebuah kandang, dia nggak kemana-mana, dikembangbiakan, diternakan, hasilnya itu nanti telur dan daging burung puyuhnya sendiri untuk dijual nanti. Nah, itu akan direncanakan dibuat di halaman belakang. Nah, tiba-tiba muncullah sebuah kenyataan, realisasi dari konsep rumah diva, yaitu benar-benar rumah untuk orang difabel, di mana di rumah tersebut dia hidup aman, tidak perlu keluyuran kemana-mana hanya untuk dapetin ya sedikit uang mungkin. Tapi di sini dia difasilitasi, meskipun sederhana, tapi buat saya aksesibilitasnya dapat. Sederhana sih, rumah ini sederhana sekali, tapi yang saya rasain sekarang, rumah diva Indonesia adalah benar-benar rumah untuk seorang difabel menata kehidupannya ke depan. Ya, sekarang ada pandemi, ya, tapi buat saya ya kan belum kiamat, masih banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya nanti adalah untuk berternak burung puyuh di halaman belakang. Dan luar biasanya support system di sini sangat bagus. Lihatlah sekelompok pemuda desa yang gotong royong merapikan rumah, membuat rumah itu jadi semakin nyaman tanpa dibayar. Luar biasa. Kalau ngomongin Sumpah Pemuda, tanpa perlu diucapkan, mereka sudah melakukan, merealisasikan Sumpah Pemuda tersebut, bahwa mereka adalah sesama anak bangsa, sesama satu tanah air, dengan bahasa yang sama, tanpa perlu sharing. Ini bro, satu lagi. Ini halaman belakang rumahnya. Di sini akan dibuat kandang burungnya. Sudah ada sih kemarin yang ngasih bantuan dari sebuah organisasi juga, namanya Konakin. Tapi setelah dihitung itu masih belum cukup. Akan ditambah lagi, dan juga kalau ditaruh di sini kita perlu dinding sekeliling karena menghindari predatornya. Karena ini kan luas sekali, jadi kita masih butuh itu untuk bahan-bahan bangunannya. Nah, itu yang akan diwujudkan di sini. Jadi rumah diva ini nanti bentuk karya ekonomi kreatifnya adalah peternakan burung puyuh yang dikelola, dipelihara oleh seorang difabel tunanetra. Nah, kalau pijat ya nanti panggilan, tapi kalau tidak ada pasien ya sehari-hari dia akan ngurus burung puyuh ini sebagai sumber penghasilannya ke depan nantinya. Jadi dia tidak kemana-mana, di sini saja, dan akan tetap produktif menghasilkan. Dari Media Diva mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk teman-teman pemuda desa di Desa Pamijahan ini yang sudah banyak mendukung. Terima kasih, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan untuk kalian semua, mendapatkan keberkahan. Nanti
kalianlah yang akan meneruskan bangsa ini ke depan akan jadi seperti apa. Salam dari Media Diva dengan tagline-nya Life Changes, dan hari ini telah terjadi perubahan dalam kehidupan salah satu anak bangsa. Telah terjadi perubahan dalam kehidupan salah satu difabel yang didukung oleh anak-anak muda ini. Dan buat saya selalu